Situs layanan independen Broadband Jenny telah merilis hasil riset bertajuk Global Broadband Price League 2026 yang mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tarif rata-rata internet kabel termurah di wilayah Asia Tenggara. Ya, pemirsa, riset Broadband Jenny mengungkapkan Indonesia menjadi negara dengan tarif rata-rata internet kedua di kawasan Asia Tenggara. Tarif internet di Indonesia tercatat sebesar $10,66 Amerika Serikat atau sekitar 180 ribuan per bulannya. Digitalisasi yang terus berkembang dan meluas di penjuru dunia, termasuk Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi bahan bakar pertumbuhan pengguna internet di tanah air secara masif. Bahkan konektivitas internet di era digital saat ini seakan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga aktivitas perekonomian berbasis digital. Di sisi lain, situs layanan independen Broadband Jenny telah merilis hasil riset bertajuk Global Broadband Price League 2026 yang mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tarif rata-rata internet kabel termurah di wilayah Asia Tenggara. Bahkan tarif internet rata-rata Indonesia dinyatakan sebagai yang termurah kedua di Asia Tenggara dengan rata-rata tarif sebesar $10,66 Amerika Serikat atau Rp183.000 per bulan. Sementara itu, data terbaru laporan digital 2026 yang dirilis oleh We Are Social dan Meltwater menunjukkan Indonesia saat ini telah menjadi salah satu negara dengan basis pengguna internet terbesar secara global. Jumlah pengguna internet di Indonesia disebutkan mencapai 230 juta orang atau sekitar 80,5% dari total populasi dengan pertumbuhan 8,7% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarif internet Indonesia termurah kedua di Asia Tenggara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau ABJI. Kemudian juga sudah bergabung Mas Testar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Arif, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Testar, apa kabar? Baik, Mas Farhan, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, ini kita akan review terlebih dahulu dari ABJI selaku penyelenggara layanan internet. Bagaimana sih sebenarnya kondisi dan juga update terbaru dari industri jasa internet hingga hari ini? Mas Arif, silakan. Ya, makasih Mas. Melihat perkembangan kalau mengupdate penetrasi pengguna internet saat ini sudah mencapai 80,6% dari total penduduk Indonesia. Setiap tahun angka ini tentunya menunjukkan angka peningkatan kurang lebih 1-1,5% per tahunnya. Oke. Memang saat ini ABJI sedang mengupdate juga data terbaru untuk tahun 2026 yang akan kami rilis diperkirakan di bulan Mei atau Juni tahun ini, tengah tahun, untuk mengupdate perkembangan pengguna jasa Indonesia. Nah, kalau dilihat secara global saat ini, nah ini yang menarik ya, memang jumlah ISP atau provider di Indonesia ini peningkatannya masih cukup pesat, sama seperti tahun lalu ketika kita mengupdate juga. Saat ini kalau kemarin saya lihat data terakhir sudah hampir 1.500. Tahun lalu saat kita terakhir interview juga mungkin baru sekitar 1.400 ya, 1.400 ya. Jadi hampir 100 kurang lebih dalam waktu kurun. Ini yang menunjukkan memang masih banyak sebenarnya peluang-peluang di industri internet Indonesia, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau melihat secara kecepatan, memang hasil terakhir Indonesia masih belum begitu menggembirakan. Kita masih di peringkat yang cukup bawah, terutama di ASEAN, kurang lebih dengan kecepatan rata-rata broadband kita sekitar 25-30 megabyte per second. Jadi ini yang memang jadi concern juga untuk ABJI dan juga pemerintah ke depannya, bagaimana kita mau meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat Indonesia yang ke depannya. Jadi luar itu mungkin yang jadi concern di ABJI juga dengan teman-teman penyelenggara, bagaimana saat ini kita dengan pemerintah sedang intensif berdiskusi mengenai penyehatan industri ke depannya. Karena apakah operator sebanyak ini akan baik untuk Indonesia ke depannya, apakah ini tepat atau tidak, bagaimana langkah ke depannya, ini yang sedang kita diskusikan, sehingga
Topik utamanya adalah bagaimana industri ini tetap berkelanjutan, sehat, dan berkualitas buat masyarakat Indonesia ke depan. Oke, itu dia. Karena ujung-ujungnya masyarakat akan menikmati hasilnya ya. Nah, riset Broadband Jenny tadi yang berjudul Global Broadband Price League 2026 tadi menyebutkan harga internet rumah atau yang menggunakan kabel Indonesia ini termurah kedua nih Mas Arief di ASEAN. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, kalau saya bilang termurah kedua bisa jadi. Bahkan kalau tadi saya sempat dengar di depan rata-rata 180.000, mungkin aslinya di bawah itu juga, Mas. Bisa di bawah 100.000. Karena memang hasil survei terakhir ABI sebenarnya rata-rata itu sekarang sudah di angka 150.000 sebenarnya tahun lalu ya. Jadi angkanya kurang lebih di bawah itu. Jadi kalau dibilang murah, saya sih bilang iya. Cuman yang jadi PR ke depannya murah ini, nah ini yang jadi persoalan sebenarnya. Murah tapi kapasitasnya nggak maksimal. Jadi ini yang jadi persoalan. Jadi cuma harga murah tapi kecepatan mungkin cuma 5 mega, 10 mega. Sedangkan harganya ya murah tapi kecepatannya juga kecil. Nah ini yang jadi concern kita ke depannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah Mas Tesar, pandangan Anda dari sisi komunitas digital nih melihat capaian Indonesia dalam pemerataan jaringan internet di tanah air sudah sampai tahap yang mana? Cukup memuaskankah atau masih ada jalan yang harus kita lalui bersama begitu? Iya, kalau saya lihat setelah pandemi pemerataan internet saya lihat sudah mulai merata ya. Memang tadi kata Mas Arief, harga bukan hanya salah satu faktor, tapi ada masalah quality di sana gitu ya. Terutama daerah 3T, mungkin kalau misalnya Mas Pras juga beberapa ya kita ke daerah-daerah terpencil, pasti internetnya mungkin ada yang tidak ada sama sekali atau kualitas jaringannya sangat lambat gitu ya. Tapi itu tidak kita bisa pungkiri juga ya, karena ada efek ekonomi di sana gitu ya. Kalau misalkan orangnya jarang, bisa jadi operator juga malas untuk berbisnis di sana gitu ya. Itulah kenapa ada peran pemerintah di situ, Komdigi terutama untuk ya mengimplement lah ya jaringan di daerah-daerah yang 3T tadi, Mas Pras. Oke, 3T ya menjadi concern juga ya dari IDX. Nah, kalau kita lihat dengan tadi bahwa Indonesia internetnya murah, tapi ABJ sendiri melihat masih ada PR yang perlu dituntaskan dengan kualitas jaringan. Dalam artian bandwidth, Mbps yang mereka tawarkan atau salurkan, ataupun yang diterima oleh masyarakat pengguna di tanah air sendiri, Mas Tesar. Iya, betul. Jadi harga ini memang salah satu variabel Mas ya. Jadi kalau kita bedah harga ini apakah tadi bandwidth-nya ini besarnya berapa gitu ya. Lalu latensinya berapa dan juga mungkin kalau bisa dibilang apakah benar ini kecepatannya selalu stabil. Jangan-jangan pas malam saja, pas siang naik turun gitu ya. Jadi ini sangat banyak sekali variabelnya, tapi kalau jujur di kota-kota besar kita juga bisa menikmati dengan layak gitu ya. Saya agak concern memang daerah-daerah terpencil tadi ya, atau daerah kota yang mungkin user base-nya masih kecil karena operator di sana tidak bermain banyak sehingga kompetisinya juga agak berkurang. Ketika kompetisi banyak tadi ya, misalkan di Jakarta mungkin operator bisa 10 di satu tempat di komplek gitu. Artinya kita bisa bebas memilih. Tapi kalau di daerah kita nggak ada pilihan, mungkin hanya satu pilihan. Seperti itu Mas Pras. Itu dia menarik ya. Apakah kita akan lihat begitu bahwa memang harga yang murah ini mencerminkan efisiensi, efektivitas industrinya sendiri, atau memang persaingan yang ketat juga di masyarakat? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Arief dan juga Mas Tesar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, laporan dari Broadband Jenny ya terkait dengan negara berbiaya internet termurah di dunia. Ini dia beberapa negara. Yang pertama, Iran menempati posisi pertama, $2,61 per bulan atau hanya sekitar 44.800-an. Sementara menyusul Ukraina di posisi kedua, $5,35 atau sekitar ya 91 ribuan per bulan. Kemudian ada Ethiopia bahkan begitu, ini juga memberikan layanan yang termurah sekitar $6,46 atau sekitar 110 ribuan per bulan. Kemudian menyusul Bangladesh dan Mongolia. Itu dia beberapa negara dengan layanan ataupun tarif internet ya termurah secara global, data dari Broadband Jenny. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Tesar Sandikapura dan juga Muhammad Arief. Ya,
Pak Arief, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan ini menarik. Lantas bagaimana? Apakah Anda melihat begitu bahwa ya riset tadi yang sudah disampaikan bahwa Indonesia berada di posisi kedua termurah di kawasan Asia dan juga ada beberapa negara lain yang bahkan tadi mungkin kita tidak duga ya termurah juga di secara global. Ada Ethiopia begitu di sana, kemudian Iran menempati posisi pertama. Lantas bagaimana dengan Indonesia sendiri? Apakah memang ketatnya persaingan di industri ini atau ada trigger lain sebenarnya begitu Mas? Ya, memang gini Mas, saya kurang tahu regulasi di negara-negara lain di ASEAN maupun di dunia tadi yang termurah tadi. Tapi kalau kita lihat Indonesia market aja, sebenarnya saya jujur dengan harga murah ini mungkin masyarakat merasa saat ini diuntungkan dengan adanya harga murah. Oke lah ya terkait itu. Tapi sebenarnya dari sisi operator atau ABI jujur khawatir sih. Kenapa? Karena persaingan yang menurut saya sudah sangat ketat. Sehingga operator sendiri susah memiliki nafas untuk berkembang atau mengalih fungsikan ke teknologi terbaru atau investasi baru lagi. Ini yang saya khawatirkan. Jadi khawatirnya harga segitu tapi terus-terusan segitu bahaya untuk kedepannya karena marginnya semakin tipis ketika ada teknologi baru, apa baru, kita nggak bisa mengupgrade perangkat-perangkat kita atau mengekspansi lagi karena udah dananya kurang kan ya. Dan jadi kita akan terus kalah nih di kecepatan dan kualitas. Itu sih yang saya khawatirin sebenarnya ke depan. Makanya tadi kalau saya bilang di depan kita dan pemerintah ya fokus itu penyehatan industri karena tadi kalau industrinya cuma murah doang tapi nggak berkualitas juga buat apa ke depannya. Ini juga bukan itu kan tujuan yang kita inginkan sebenarnya. Menarik. Anda katakan tadi penyehatan industri begitu untuk menjaga competitiveness sendiri begitu ya di sektor layanan internet sendiri. Nah, seperti apa sih kalau kita bicara mengenai penyehatan industri yang diharapkan dari teman-teman penyelenggara jaringan internet sendiri, Mas Arief? Kita butuh regulasi yang instrumen untuk bagaimana teman-teman ini bisa berkolaborasi atau berkonsolidasi sehingga tidak terjadi overlapping investasi yang berlebihan seperti sekarang. Saya bilang tadi kalau dibilang tiang banyak, kabel banyak, sebenarnya karena regulasinya sendiri nggak menaungi hal tersebut sehingga teman-teman penyelenggara ini yang mau nggak mau untuk menjaga komitmen mereka harus gelar dan gelar. Sedangkan sebenarnya trennya udah nggak seperti itu. Kalau di luar itu udah infra sharing dan lain-lain ini udah menjadi hal yang common sehingga investasi ini nggak terbuang di tempat yang sama terus menerus. Akhirnya operator buang duitnya sama, tapi jualannya semakin murah. Nah ini yang menurut saya ke depan yang mengkhawatirkan yang harus kita segera putuskan lah dengan pemerintah. Oke, itu dia harus ada payung hukum yang lebih kuat lagi begitu ya mengakomodasi kemungkinan adanya kolaborasi justru ya dibandingkan dengan persaingan yang semakin ketat di industri layanan internet. Nah, dari sisi pengguna Mas Tesar, Anda sebenarnya ataupun mungkin teman-teman yang lain begitu lebih sedang harga murah begitu tapi dengan kecepatan yang saat ini atau kemungkinan ada harga naik tapi sebanding dengan kecepatan internetnya sendiri, Mas Tesar. Oke, jadi kalau saya lihat internet ini ada dua segmen besar ya Mas ya. Ada user yang aslinya rumahan, ada user yang dalam ini adalah UMKM atau industri gitu ya. Kalau dari user rumahan tentu dia kadang-kadang tidak memberikan quality Mas ya. Yang penting murah dengan budget yang terbatas, apalagi tadi ya mungkin satu rumah mungkin ada 3 paket data gitu ya. Jadi dia pasti nyari yang paling murah itu lumrah dan quality mereka tidak terlalu pikirkan memang. Dan yang tadi bilang Mas Arief artinya nanti pelaku industri terutama penyedia jasa internet ini akan berdarah-darah di situ ya, ada terjadi red ocean gitu ya. Tapi di lain sisi untuk dunia digital startup mereka mereka don't care masalah itu. Yang penting adalah usernya sebanyak mungkin, aplikasi mereka baik yang pakai gitu ya, penetrasi internet usernya semakin tinggi, itu yang mereka cari gitu ya. Jadi kita harus lihat dua sisi. Kalau UMKM startup digital gitu ya, mereka senang sekali kalau internetnya murah gitu ya, tidak terlalu memberikan masalah quality. Kalau saya melihat lebih global, yang penting adalah bagaimana digital ekonomi Indonesia ini lebih tumbuh terus gitu ya dan bermanfaat bagi rakyat. Itu yang paling penting gitu ya. Jangan sampai tidak ada faedah tanda kutip ya, faedahnya tidak terasa, harganya murah malah berdarah-darah gitu, sebuah industri mati. Nah ini yang berbahaya. Itu yang kita harus cari titik tengahnya Mas Pras. Lantas kalau bicara mengenai harga yang sudah terjangkau sejalan dengan kualitas akses internet yang diterima masyarakat dari kacamata Anda ini potensinya akankah terjadi atau bagaimana Mas Tesar, atau mungkin masih butuh jalan yang berliku begitu?
Iya, kalau dari sisi operator saya cukup merasakan gitu ya bagaimana sekarang teknologi jaringan itu agak dinomorduakan ya dibanding aplikasi gitu ya, karena kita anggap jaringan itu sekarang sepertinya free gitu, gratis gitu ya. Padahal Oke. operator itu banyak sekali pengeluarannya untuk mendapatkan akses gitu ya. Iya, Itu iya. memang dilematis. Tapi dalam sisi tadi saya bilang dari sisi aplikasi seperti over the top ya, aplikasi besar, mereka tidak memikirkan masalah biaya itu gitu ya. Yang penting adalah user sebaik-banyaknya. Tapi kalau secara Indonesia, secara umum, saya melihat begini, UMKM Indonesia sekarang ada 65 juta kurang lebih dari data Kementerian Koperasi gitu ya. Iya. Dan ini belum semuanya digital. Bagaimana caranya 65 juta ini benar-benar menjadi inovator, tanda kutip ya, digital startupnya tumbuh gitu ya, sehingga nanti semua pihak terbantu termasuk operator gitu ya, sehingga bisa jadi nanti operator bisa mendapatkan tanda kutip ya Iya. margin dari si pemilik startup tadi. Jika misalkan regulasinya bisa diatur ya Mas Arif ya. Jadi tidak semena-mena nih si startup udah untungnya miliaran ya, kita tidak usah ngomong merek startup ya gitu ya, yang paling besar lah contohnya startupnya gitu ya, tapi mereka tidak memberikan sumbangsi kepada operator. Ini saya lihat juga ada ketidakadilan di sana. Oke. Nah, strategi pelaku industrinya sendiri, Mas Arief, bagaimana nih agar tadi yang Anda sampaikan, investasi tetap ada terkait dengan pengembangan industrinya, teknologinya juga di dalamnya, begitu termasuk infrastruktur, bagaimana juga dengan tekanan tarif yang semakin kompetitif tadi bisa seiring sejalan begitu? Ya, saat ini balik lagi, karena belum ada instrumen regulasinya, sifatnya masih himbauan aja. Jadi Oke. karena tidak ada aturan yang salah juga kan. Jadi Hmm. saya atau teman-teman di ABDI kalau kita berkumpul brainstorming, kita udah mulai saya mendorong, ayo teman-teman mendingan konsolidasi, kolaborasi aja. Itu pun yang tone yang sama saya sampaikan ke pemerintah. Ini kalau nggak segera, kita cuma menang di quantity operator, tapi kualitas kita nggak akan pernah tumbuh. Dan ini kan jadi ya kalau dibilang malu, ya masa setiap tahun angkanya di bawah terus kan gitu ya Mas, yang nggak ada perkembangan ya. Jadi ini memang high concern. Jadi saat ini kalau bisa dibilang teman-teman ISP ya, tapi saya udah kemarin di beberapa daerah saya keliling juga, ada di daerah satu, daerah Cirebon tuh ya, mereka beberapa belas udah ngumpul menyatukan jaringan mereka, menyatukan produk mereka. Bagus. Kemarin juga di daerah Jawa Timur di Lumajang ada 13 ISP berkumpul sama, mereka udah mulai menyatukan di satu tempat mereka, jadi sehingga mereka nggak gelar di tempat yang sama lagi. Itu langkah-langkah yang menurut saya sekarang bisa dilakukan, mengefisiensikan investasi lah, gitu aja sih. Baik, ya itu dia ya, beberapa hal yang perlu dicermati bersama untuk duduk bersama juga begitu ya, mencari bagaimana solusi yang bisa win-win solution. Kita akan bahas lebih jauh nanti juga di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Mas Arief, kemudian juga Mas Tesar dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Muhammad Arief, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, kemudian juga ada Mas Tesar Sandikapura, beliau adalah Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Nah, bicara mengenai beberapa poin yang tadi sudah disampaikan begitu ya, tantangannya masih ada terkait dengan bagaimana mengkolaborasikan para penyelenggara internet begitu untuk bisa mungkin berada dalam satu kesatuan yang lebih kuat lagi untuk bisa membangun industri internet secara nasional begitu ya di Indonesia. Nah, kalau Mas Tesar sendiri melihat bagaimana? Apakah memang sejauh ini begitu masih ada kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat dari tarif internet yang relatif murah ini? Kemudian tantangannya di mana? Kemudian apakah ada kesenjangan antara akses internet antar wilayah perkotaan dan daerah pelosok di tengah tarif yang kompetitif ini? Mas Tesar. Iya. Baik, Mas Pras. Jadi memang internet ini kan aksesnya kan ada beberapa gaya ya, ada yang kabel gitu ya, ada yang lewat operator mobile gitu kan, atau yang lewat USB seperti itu ya. Kalau saya lihat memang kalau beberapa daerah memang pemenangnya adalah operator gitu ya, ya GSM lah bisa dibilang gitu ya, 4G lah gitu ya, yang sekarang mungkin sudah banyak dipakai oleh masyarakat umum. Memang kalau saya lihat nih ISP daerah nih hanya beberapa menjadi pemain lokal yang ya winner lah bisa dibilang hero-nya di sana gitu ya, tapi saya lihat belum merata. Mungkin ini ya, mungkin tadi saya bilang regulasi pemerintah mestinya malah memberikan insentif untuk mereka tadi. Jadi operator lokal yang non operator GSM gitu ya bisa membantu masyarakat yang tadi kebutuhan internetnya mungkin belum bisa digapai oleh operator besar. Nah, ini yang saya bilang tadi, mungkin Mas Arief dan teman-teman bisa membuat regulasi baru gitu ya. Jadi sehingga modalnya malah menjadi kurang murah gitu ya, karena dibantu oleh pemerintah seperti itu Mas Pras.
Oke. Nah, kalau bicara mengenai kondisi disparitas harga, kemudian tadi kualitas internet antara wilayah perkotaan dan daerah 3T sendiri, dari sisi Abji sendiri melihat bagaimana, Mas Arief? Ya, itu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Tadi Mas Eka sampaikan, pertama masyarakatnya kan nggak banyak. Jadi Oke. economical skill-nya nggak masuk. Kadang-kadang teman-teman operator mengongkos menggelarnya Mas di daerah yang jauh dengan yang di perkotaan lebih mahal yang Iya. jauh. Hmm. Ongkos transportnya, biaya orangnya, biaya Iya. backbone-nya. Sedangkan di sana masyarakatnya nggak banyak. Jadi economical skill-nya nggak akan sama dengan yang di perkotaan. Ini satu yang menyulitkan juga. Jadi memang skema-skema insentif atau subsidi silang sebenarnya antara yang mau teman-teman yang mau ngelar di perkotaan dan juga yang di area non komersial tersebutnya itu sebenarnya baiknya kalau ada itu sangat membantu untuk penetrasi tadi. Tapi kalau memang disamakan ya susah. Pasti sampai kapanpun akan berat ya teman-teman operator untuk penetrasi sampai ke jauh-jauh ke dalam sana. Risiko perang harga tadi bagaimana di industri internet atau ini akan justru merugikan konsumen dalam jangka panjang kah atau bagaimana, Mas Arief? Kalau perang harga saat ini ya itu udah hal yang sangat tidak bisa dihindari di industri kita ya. Bisa dibilang di Pulau Jawa saja jumlah ISP ini lebih dari 900 Mas. Wow, oke. Jadi bisa bilang keadaannya kita setiap jangkal ada penyelenggara internet gitu. Iya, iya. Iya. Jadi ya, mungkin saat ini dengan kebutuhan saat ini masyarakat Indonesia ngerasa ini hal yang menarik. Ya, tapi kalau kita jangka panjang mungkin penggunaan kita kalau 30 mega di rumah masih oke. Oke. Karena AI belum benar-benar hadir sepenuhnya di Indonesia. Coba kalau kita lihat kalau baca tren di subsidi AI 2030 kita membutuhkan kecepatan misalnya minimal 100 mega. Sedangkan ketika itu Indonesia masih di 30-40 mega. Berarti kan Oke. kita nggak bisa benar-benar menikmati atau merasakan hype dari teknologi yang baru yang ada di dunia karena kita udah nggak punya infrastruktur dan kehabisan dana Iya, iya. untuk menaikkan kualitas itu sih. Sekarang mungkin kelihatannya masih oke, tapi Iya. berapa tahun lagi belum tentu kalau masih begini aja. Baik, nah kalau Mas Tesar melihat pengaruh tarif murah ini terhadap pertumbuhan ekonomi digital begitu, karena kan banyak sekali masyarakat yang justru ya banyak merasakan manfaatnya begitu dengan harga yang murah, kemudian mereka bisa melakukan jualan online begitu hingga saat ini baiknya untuk UMKM-nya sendiri, Mas. Ya, Mas Tesar masih di mute. Oke, Ya. kalau kita melihat dari dunia retail tentu harga murah ini sangat dicari oleh mereka gitu ya. Bahkan tadi saya bilang kecenderungannya masyarakat melihat internet ini sekarang adalah gratis. Ini Mas yang offernya ya di sana ya. Jadi mereka bisa akses internet di kafe, di daerah-daerah publik gitu ya yang banyak memberikan akses internet gratis gitu ya. Oke. Sehingga memang harga ini menjadi kita ngapain yang berbayar kalau yang gratis juga bisa. Itu jadi memang dilematis untuk pemain operator yang penyedia jasa internet terutama seperti itu Mas Pras, karena dianggap jaringan itu sekarang adalah hak dasar gitu ya, jadi tidak boleh ditutup-tutupi apalagi dengan misalkan nanti harganya terlalu mahal. Ini bisa menjadi efek perpekasinya ke banyak dunia industri ini akan berpengaruh Mas. Jadi harga ini memang cenderung saya lihat akan terus lebih murah. Saya prediksi seperti itu Mas. Kalau dinaikkan akan impactnya akan banyak sekali berimpact nanti kepada user masyarakat Indonesia sendiri seperti itu Mas Pras. Wow, ini ibarat buah si malakama begitu Mas Arief. Kalau misalnya harganya naik, masyarakatnya yang mungkin akan terdampak begitu. Tapi di satu sisi bagaimana dengan kita meningkatkan kualitas layanan dengan kecepatan broadband dan lain-lain kan juga harus ada peningkatan harga di sana. Abji ada solusi saat ini atau bagaimana? Ya, masalahnya sekarang benar. Kalau harga sudah turun nggak mungkin naik lagi Mas. Nah Oke. itu problematikanya. Betul. Ya tadi Mas sampaikan sepakat. Ya tadi balik lagi. Kalau memang harga sudah terbentuk hanya seperti itu, berarti kan sekarang efisiensi ya. Kita di Oke. efisiensi kan macam-macam, jaringan, insentif, dan macam-macam berkolaborasi, konsolidasi. Ini bentuk dari insentif yang bisa dilakukan teman-teman sebenarnya. Jadi agar perusahaan tetap jalan, internet bisa lebih maju, masyarakat juga tidak terbebani dengan biaya internet yang jadi lebih mahal kan ke depannya. Ya. Jadi ya itu sih menurut saya langkah yang saat ini paling solutif ya harusnya bisa kita lakukan. Oke, proyeksi di tahun 2026 akan kemana arah pergerakan industri layanan internet kita Mas Arief? 2026 selama kita masih dalam regulasi yang sama, saya lihat pertumbuhan
pengusaha internet masih terus berkembang karena saat ini udah 1.500 yang saya dengar di antrian saja yang mengurus izin mungkin udah berapa ratus juga Mas. Jadi saya lihat secara pengusaha masih akan terus berkembang. Juga market juga harusnya pengguna internet juga masih bertumbuh sekitar 1-5% di tahun ini, prediksi saya seperti itu. Biar bagaimana kita mencari solusi jangka panjangnya gitu Pak. Baik, berarti memang masih ada ruang lagi sebenarnya untuk bisa meningkatkan lagi ya untuk industri internet Indonesia begitu dengan dukungan teman-teman yang memang menjadi penyelenggaranya, kemudian juga dengan bentuk kehadiran juga dari pemerintah ya melalui birokrasi ataupun kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap masyarakat juga dan juga kepada pelaku usaha yang menjadi penyelenggara layanan internet juga di Indonesia. Baik, Mas Desar kemudian Mas Arief, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Mas Arief, Mas Desar. Terima kasih. Ya, terima kasih.